Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh seorang asisten rumah tangga bernama Kate Webster. Tidak hanya sampai di situ, selain membunuhnya, ia juga memotong-motong bagian tubuh majikannya tersebut dan membuangnya di berbagai tempat. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai siapa itu Kate Webster. Kate Webster sendiri ialah asisten rumah tangga asal Irlandia. Tapi, ia juga memiliki riwayat pencurian. Dia ini pernah masuk penjara, guys. Kemudian, ia ini bekerja pada seorang janda berumur 54 tahun di Inggris bernama Julia Martha Thomas. Julia Martha Thomas sendiri memiliki sebuah villa 2 lantai di Richmond, London. Tempat tersebut tidak ramai penduduk, tapi tempat tersebut cukup luas dan memiliki halaman depan dan belakang. Kemudian, Julia Martha Thomas sendiri merupakan seorang yang temperamen. Dia emang suka marah, dan dia tidak berasal dari kalangan atas, tapi dia berasal dari kalangan menengah ke bawah. Tapi, ia memiliki sikap arogan yang suka memamer-pamerkan apa yang ia punya. Kemudian, karena sikapnya ini, Julia Martha Thomas sendiri sering pergi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya. Kemudian, pada suatu saat, ia menetap di sebuah villa yang tadi saya jelaskan berada di Richmond, London. Di villa tersebut, karena gengsinya yang tinggi tadi, ia menyewa sebuah asisten rumah tangga bernama Kate Webster. Asal asisten rumah tangga ini sendiri itu sebenarnya rekomendasi dari temannya, karena pada saat itu si Kate Webster ini mempunyai seorang teman. Seorang teman Kate Webster ini adalah asisten rumah tangga juga, dan kebetulan pada saat itu ia sakit dan kemudian digantikan oleh Kate Webster. Kemudian si majikan tadi melihat kinerja Kate Webster yang baik dan merekomendasikan Kate Webster kepada temannya, yaitu Julia Martha Thomas. Kemudian disinilah dimulai kisah-kisah pada saat si Kate Webster ini masuk ke rumah si Thomas tadi. Kemudian pada saat Kate Webster sendiri diterima tanpa sedikit pun dilakukan wawancara, karena ia sendiri merupakan rekomendasi dari temannya si Thomas tadi bernama Lodes. Kemudian beberapa hari setelah itu, pada saat Kate Webster bekerja di rumah tersebut, Kate Webster sendiri sering dimarahin oleh si Thomas tadi. Si Thomas itu selalu marah kepada Kate Webster karena ia menganggap kerja Kate Webster ini tidak baik, dan ia selalu mengata-ngatai Kate Webster dengan kata-kata yang tidak pantas. Hingga pada akhirnya Kate Webster berbicara dalam hatinya, "Awalnya aku pikir dia wanita tua yang baik, tapi menurutku dia sangat berusaha, dan dia bisa melakukan banyak hal yang membuatku kesal selama pekerjaanku. Ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya di kamar saya, dia biasa mengulanginya lagi, mencontohkannya depan saya, seolah-olah pekerjaan saya tersebut tidak saya selesaikan. Bagiku, dia seperti roh jahat." Kemudian, beberapa hari setelah itu, si Thomas pun sadar akan sifatnya si Kate Webster yang berubah tersebut, hingga ia pun takut dan mulai mengajak teman-temannya untuk selalu senantiasa di tempatnya. Dan pada sekitar 28 Februari 1979, 1 bulan setelah Kate Webster masuk, ia pun merencanakan pemecatan Kate Webster pada tanggal tersebut. Dan pada saat tanggal tersebut tiba, si Thomas tersebut datang memanggil, "Hei kamu, Kate Webster,
ke sini. Mohon maaf, saya tidak bisa mempekerjakan kamu lagi karena saya pikir saya bisa sendiri. Dan Kate Webster ini pun menjawab, bolehkah saya bekerja 3 hari lagi saja, sampai 2 Maret 1879 yang bertepatan pada hari Minggu. Kemudian si Kate Webster tersebut merencanakan suatu hal yang buruk pada majikannya tersebut. Kemudian pada saat si Thomas pun datang ke rumah tersebut pada tanggal 2 Maret bertepatan di hari Minggu untuk merayakan acara gereja di sekitar tempatnya, ia pun menyuruh si Webster tersebut untuk membantu ia menyiapkan acara gereja tersebut pada siang hari. Tapi apa yang Kate Webster lakukan? Ia malah pergi ke bar dan pulang pada sore hari. Kemudian si Thomas tersebut datang ke tempat ibadah tersebut dan ngomong sama teman-temannya, ini asistenku tidak on time, tidak tepat waktu. Ia datang sore hari padahal aku memintanya siang hari. Dan kebetulan pada saat itu ada si Webster di tempat tersebut, sehingga si Webster ini kesal. Dan entah kenapa pada saat itu si Thomas ini pulang lebih awal, sekitar pukul 9 dari tempat itu. Pada saat ia pulang, ia naik ke kamarnya. Kemudian si Webster tersebut mengikutinya sampai di depan pintu kamarnya. Kemudian pada saat si Webster tersebut mulai masuk ke dalam kamarnya si Thomas tersebut mulai sadar. Kemudian terjadilah keributan karena si Thomas ini takut dengan Webster, karena dia sudah tua juga. Dia pun mau melarikan diri dengan menuruni tangga, tetapi apa yang Webster lakukan? Ia malah mendorong si Thomas tersebut hingga jatuh. Kemudian pada saat si Thomas tersebut jatuh, si Webster cemas. Ia takut ada yang mendengar jeritan si Webster. Dan kebetulan pada saat itu tetangga mendengar, tapi ia hanya mengira itu kursi jatuh. Ya karena jaraknya juga rumah tetangga tuh nggak terlalu dekat, jadi nggak kelihatan. Terus si Webster ini membekap dan mencekik si Thomas hingga akhirnya Thomas pun meninggal. Kemudian pada saat Thomas meninggal, ia memotong bagian tubuh Thomas menggunakan pisau cukur, gergaji, dan alat pemotong daging. Setelah ia memotong bagian-bagian tubuh tersebut, ia merebusnya dengan tembaga supaya tidak menimbulkan bau dan orang tidak mencurigai hal tersebut. Kemudian beberapa hari setelah itu, si Webster tersebut mulai mencari tempat-tempat pembuangan yang bisa untuk ia membuang bagian-bagian tubuh tadi. Kemudian ia mengubur bagian kepala si Thomas di bawah kandang, dan kemudian kaki Thomas tersebut dimasukkan ke dalam koper dan dilemparnya ke sungai, dan setiap bagian tersebut terpisah dibuangnya. Kemudian beberapa hari setelah itu, bagian kaki Thomas tersebut yang berada di dalam koper tadi tiba-tiba ada di pinggir sebuah sungai dan ditemukan oleh sebuah warga, dan warga mengira bahwa itu adalah hasil dari pencurian. Tetapi setelah dibuka, ia pun terkejut. Wah, ada bagian tubuh manusia. Kemudian ia segera menelpon polisi dan polisi segera mengidentifikasinya. Tapi polisi tersebut tidak dapat melihat siapa identitas orang tersebut, karena seperti yang kita ketahui, itu sudah direbus dengan tembaga, jadi identitasnya akan sulit sekali untuk diketahui. Dan 1 atau 2 hari setelah itu, kemudian bagian-bagian tubuh lainnya mulai ditemukan, sehingga polisi pun mulai menyatukannya, dan ia mengira bahwa ini adalah wanita, tetapi tidak mengetahui identitasnya. Kemudian setelah beberapa hari, polisi pun menghentikan kasus tersebut pada tanggal 19 Maret
1879 dan dikuburkan di makam Barnes tanpa identitas, sehingga warga menjulukinya sebagai tragedi Barnes. Kemudian si Webster ini pada tanggal 9 Maret ia pun mulai menjual barang-barang si Thomas yang ada di rumahnya tadi. Barang-barang tersebut dijualnya seharga 68 pound sterling ke sebuah pembeli yang tinggal di dekat situ. Kemudian ia sudah menerima uang muka sebesar 18 pound sterling. Dan pada saat pembeli ini datang, si tetangga Thomas tersebut curiga kenapa cepat sekali orang ini mau pindah. Seakan-akan ia tidak ngomong dulu sama tetangganya, padahal itu tetangga dekatnya. Dan kemudian si tetangga ini, beruntungnya dia menanyakan kepada pembeli tersebut, emangnya mau ngapain ke sini? Mau nemuin Thomas, kata si pembeli tersebut. Tetapi dengan menunjuk si Webster tadi. Kemudian karena takut identitasnya terbongkar, si Kate Webster tersebut setelah menjual barang-barang tersebut, ia pun langsung berlari ke Liverpool dengan menggunakan kereta. Kemudian beberapa hari setelah itu, tetangganya pun mulai curiga dan menelpon polisi. Dan benar, pada saat polisi datang ke tempat itu, ia menemui bagian jari jemari Thomas yang masih tertinggal di dalam rumah dan bercak-bercak darah yang masih ada di dalam rumah tersebut. Hingga yang mendukung teori si polisi tersebut ialah barang-barang yang dibeli pembeli itu terdapat banyak bercak darah, dan ketika diidentifikasi, bercak darah tersebut sama dengan yang ada di rumah tersebut. Kemudian si polisi mulai menduga bahwa ini benar adalah mayat sebuah janda berumur 54 tahun yang bernama Thomas. Kemudian beberapa hari setelah itu, polisi pun datang ke Liverpool dengan diam-diam. Kemudian menangkap si Kate Webster tersebut di rumah keluarganya. Tapi setelah ketangkap, masih nggak mau ngaku pula dia. Dia malah ngomong, saya nggak melakukan itu. Tapi setelah polisi menunjukkan bukti-bukti, ia pun akhirnya mengaku bahwa ia melakukan hal tersebut. Tetapi pada saat ia dijatuhin oleh hakim hukuman mati, ia pun mengaku bahwa ia hamil, padahal tidak, agar ia tidak jadi diberi hukuman mati. Kemudian 1 hari sebelum eksekusi, ia pun mengakui semua perbuatannya dan berkata bahwa ia tidak hamil dan ialah yang membunuh si Webster tersebut. Dan ironisnya, satu bagian tubuh Webster, yaitu kepalanya, ditemukan 100 tahun lebih setelah kejadian itu, sekitar tahun 2010, pada saat tukang rumah mau membenarkan rumah seseorang. Ya, begitulah cerita mengenai Kate Webster yang membunuh seorang majikannya karena ia kesal akan tindakan majikannya tersebut. Ya guys, sekian kisah dari saya. Harap menunggu kisah-kisah berikutnya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.